Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya di sini akan mempresentasikan sistem reproduksi, di mana video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi dengan dosen pengampu Ibu Agustina Suryana, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dita Husna Sabila dengan nomor induk mahasiswa 211FI03016. Saya dari kelas FA1 Anestesi, Universitas Bakti Kencana Bandung, Fakultas Ilmu Kesehatan. Baik, kita langsung saja. Di sini ada sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem reproduksi pada pria, seperti gambar berikut, dan yang kedua ada sistem reproduksi pada wanita, seperti pada gambar berikut. Yang pertama, kita akan membahas organ reproduksi pada pria. Mohon maaf sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan organ reproduksi pada pria ini tidak secara berurutan. Bisa kita lihat, yang pertama ada skrotum. Skrotum bisa kita lihat pada nomor 5 ini. Di sini, skrotum fungsinya yaitu sebagai pembungkus testis. Sebagai pembungkus testis. Nah, pada skrotum ini terdapat otot-otot polos yang tanpa disadari dapat berkontraksi dan berelaksasi. Atau bisa disebut juga dengan dapat mengendur dan mengencang pada suhu tertentu. Apabila suhunya panas, maka skrotum ini akan mengendur atau berelaksasi. Dan jika pada suhu dingin, maka skrotum ini akan mengencang atau disebut juga dengan berkontraksi. Kemudian kita lihat pada nomor 6. Nah, nomor 6 ini adalah testis. Nah, testis ini berfungsi sebagai penghasil sperma dan hormon pada reproduksi pria, yaitu hormon testosteron. Setelah testis, kita masuk ke saluran yang berliuk-liuk ini. Nah, saluran yang berliuk-liuk ini dinamakan epididymis. Epididymis ini berfungsi sebagai pematangan sel-sel sperma. Nah, jika sel-sel sperma sudah matang, maka sel-sel sperma ini akan berjalan masuk ke dalam vesikula seminalis, melewati saluran nomor 9 ini. Nah, saluran nomor 9 ini bernama saluran vas deferens. Atau saluran vas deferens ini berfungsi untuk membawa sel sperma dari epididymis menuju vesikula seminalis. Vesikula seminalis ini bisa kita lihat pada nomor 1. Nah, vesikula seminalis berfungsi untuk menyimpan atau menampung sel sperma sementara sebelum sel sperma ini dikeluarkan. Nah, selain itu, vesikula seminalis ini berfungsi juga sebagai penghasil semen atau cairan putih yang kental atau kita sebut juga dengan air mani. Nah, selain itu bersamaan dengan nomor 2 dan nomor 3 bisa kita lihat, nomor 2 ini adalah kelenjar prostat dan nomor 3 ini adalah kelenjar Chopper yang fungsinya 3 ini adalah sama-sama menghasilkan cairan semen atau air mani. Nah, kemudian cairan semen dan juga sel sperma yang sudah matang yang sudah ditampung pada vesikula seminalis ini akan keluar secara bersamaan. Nah, melewati saluran ini nih, saluran yang saya tunjukkan ini pada nomor 8. Nah, saluran ini bernama uretra. Nah, cairan sel sperma dan cairan semen ini akan keluar melalui melalui saluran uretra. Dan bisa kita lihat ada nomor 7. Nomor 7 ini bernama kelenjar erektil atau disebut juga corpus spongiosa. Seperti namanya, spongiosa, spon ini bisa mengecil ataupun menebal ataupun mengeras. Nah, ini tuh kelenjar erektil ini berfungsi untuk memperbesar dan mengeraskan penis, di mana nomor 8 dan nomor 7 ini
nomor 8 dan nomor 7 ini terdapat pada bagian dalam penis. Nah, penis ini adalah organ reproduksi pria yang akan dimasukkan ke dalam organ reproduksi wanita untuk mengeluarkan sel sperma. Selanjutnya, kita akan membahas organ reproduksi wanita seperti gambar di samping. Nah, dan organ reproduksi wanita ini dibagi menjadi dua bagian. Ada bagian luar dan ada bagian dalam. Kita akan membahas dulu bagian luarnya. Bisa kita lihat, ini adalah, yang pertama adalah lubang vulva. Lubang vulva itu ada di sini. Nah, ini tuh adalah lubang vulva, bukan vagina. Vagina itu adalah liangnya. Sementara lubang vulva itu adalah bagian luarnya. Pada lubang vulva ini terdapat dinding-dinding. Nah, dinding-dinding atau bibir-bibir. Bibir-bibir ini dinamakan labia. Nah, di labia ini dibagi ada dua bagian. Ada labia mayora atau bagian besar yang ini, dan ada labia minora, bagian kecil yang ini. Dan setelah itu ada klitoris. Nah, klitoris ini dalam KBBI bisa kita sebut dengan klentin. Klentin. Nah, fungsinya itu sebagai organ erektil. Gitu. Kemudian kita akan masuk ke dalam organ reproduksi wanita bagian dalam. Seperti gambar di samping ini. Yang pertama kita lihat ada ovarium. Yang saya tunjukkan ini ada ovarium. Ovarium atau indung telur. Di mana fungsinya yaitu untuk menghasilkan ovum atau sel telur dan juga menghasilkan hormon pada reproduksi wanita, yaitu hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Nah, pada ovarium ini terdapat folikel-folikel yang setiap bulannya itu, setiap satu folikel akan matang dan akan pecah menghasilkan sebuah ovum atau sel telur. Kemudian sel telur ini akan ditangkap oleh corong infundibulum yang terdapat di sini. Kemudian sel telur yang sudah matang atau ovum yang sudah matang kemudian masuk ke dalam tuba falopi. Nah, tuba falopi ini adalah saluran yang akan menghubungkan ovarium dengan rahim. Nah, di sini di tuba falopi ini terjadi proses fertilisasi, yaitu proses pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Pertemuan antara ovum atau sel telur dengan sel sperma. Kemudian masuklah sel telur ini ke dalam rahim. Rahim ini dalam bahasa medis bisa disebut juga dengan uterus. Rahim ini bisa dibilang organ yang paling kuat pada wanita dikarenakan dapat menebal dan juga membesar, ataupun organ yang paling lentur. Nah, kenapa disebut paling lentur? Karena di sini rahim memiliki dinding-dinding. Nah, dinding-dinding ini yang saya tunjukkan, ini bernama endometrium yang fungsinya untuk menebal ketika proses kehamilan dan tempat tertanamnya zigot dan juga plasenta. Kemudian ini ada yang saluran kecil ini adalah serviks atau leher rahim. Kemudian kita masuk ke dalam vagina. Nah, vagina ini adalah liangnya. Liang di mana tempat keluarnya bayi setelah proses kehamilan, dan juga bisa disebut tempat masuknya organ reproduksi pria untuk mengeluarkan sel sperma. Oke teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sistem reproduksi secara singkatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kalian semua yang menonton video ini. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.